Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian pernah melihat gambar flowchart atau diagram alur di tempat-tempat umum seperti di kantor pemerintahan atau di rumah sakit yang menjelaskan alur proses pendaftaran atau pelayanan. Tapi tahukah kalian arti dari simbol-simbol pada diagram alur tersebut? Atau buat kalian yang mau membuat diagram alur tapi masih belum tahu penggunaan simbol-simbol flowchartnya? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan arti simbol flowchart yang sering digunakan. Simbol flowchart itu ada banyak, tetapi tidak harus dipakai semua. Tergantung dari alur proses yang dibuat. Simbol yang pertama dimulai dengan simbol star atau N. Artinya, setiap dimulainya alur proses harus ditandai simbol star dan diakhiri dengan simbol N. Simbol star dan simbol N gambarnya sama. Kedua, simbol data. Artinya, proses ini dilakukan dengan cara input data atau menghasilkan output data. Misalkan ada proses yang mengharuskan untuk menginput data dan ada proses yang akan menarik data untuk ditampilkan. Itu menggunakan simbol data. Ketiga, simbol proses. Artinya di sini ada kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya proses pendaftaran, proses pengambilan sampel, proses perekrutan kerja, dan yang lain-lain. Keempat, simbol percabangan. Digunakan ketika ada pertanyaan atau logika yang memerlukan jawaban ya dan tidak atau benar dan salah. Contohnya pada alur proses pendaftaran. Ketika Anda baru menggunakan sebuah aplikasi, di situ ada proses apakah Anda sudah punya akun. Jika iya, maka langsung login. Jika tidak, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Alur tersebut menggunakan simbol percabangan. Kita kecilkan dulu simbolnya biar bisa menampung simbol lebih banyak pada halaman ini. Kelima, simbol display. Artinya menampilkan output data tadi dari alur proses ke monitor laptop atau handphone kalian yang disajikan untuk dibaca atau dilihatnya. Itu menggunakan simbol display. Keenam yaitu simbol garis koneksi atau alur proses. Digunakan untuk menghubungkan antar simbol yang menggambarkan jalannya alur proses flowchart. Simbol ini seperti anak panah. Ketujuh, simbol titik sambung. Simbol ini digunakan untuk menyambungkan alur proses yang terpotong di halaman yang sama. Kedelapan, simbol titik sambung berbeda. Simbol ini sama seperti titik sambung pertama, bedanya digunakan untuk menyambungkan alur proses yang terpotong di halaman yang berbeda. Misalkan ketika ada alur proses yang membutuhkan 2 halaman dan untuk menyambungkannya menggunakan simbol ini. Kesembilan, simbol dokumen. Digunakan jika ada proses yang memerlukan lembar atau file dokumen. Kesepuluh, simbol multi dokumen. Artinya digunakan jika ada proses yang memerlukan beberapa lembar atau file dokumen. Contoh simbol ini terdapat ketika ada alur proses pendaftaran yang mengharuskan upload file KTP, SIM, dan yang lain-lain. Simbol ke-11 yaitu simbol penyimpanan data. Simbol ini digunakan ketika setelah proses memerlukan penyimpanan dokumen atau file, misalnya pada bantek atau folder sistem selain database. Simbol terakhir yaitu simbol database. Simbol ini menggambarkan hasil suatu proses akan disimpan ke dalam tempat penyimpanan terpusat secara elektronik atau mengambil data untuk diprosesnya. Demikian arti dari simbol-simbol flowchart yang sering digunakan atau kita jumpai. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.